Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center dan juga masih disiarkan secara live di sosial media kami yaitu Radio Jakarta Islamic Center. Mitra JIC, apa kabarnya pada kesempatan pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan juga tetap semangat, tetap berada di jalan kebaikan dan juga kami doakan senantiasa berada di jalan yang Allah ridhoi. Alhamdulillah mitra JC, kita bersyukur pada Allah tentunya pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan di mana pada pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita meskipun hanya lewat dunia maya, tidak bertemu secara langsung ya atau tidak hadir ya di studio kita, tapi tentunya semoga tidak mengurangi kebersamaan kita, tidak merenggangkan tali ukhuwah Islamiyah kita. Tak lupa mitra JC, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya, sampai pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mitra JC rahmatullah, di semalam pagi hari ini dalam program Ragam Ruang Delegasi Muda tentunya kita akan senantiasa mengambil tema-tema yang segar dan juga mengundang narasumber-narasumber yang juga inspiratif ya dan juga muda karena namanya adalah Ragam ya, Ruang Delegasi Muda. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, masih muda tapi karyanya cukup banyak menginspirasi anak-anak muda. Siapa dia? Nah, kita akan langsung kenalan aja nih ke samping Bobby Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Adit kabarnya, sehat? Alhamdulillah Kak, sehat sekali dan senang bahagia sekali bisa kembali bertemu dengan Kak Bobby lagi nih. Insyaallah, alhamdulillah. Kita pernah siaran bareng dulu ya? Wah, justru itu yang awal daripada inspirasi saya gitu loh, dari Kak Bobby ini gitu loh. Bagaimana ketika beliau ngajak saya untuk coba untuk datang ke saya nemenin gitu kan. Itu tahun berapa itu? Tahun 2000? Itu awal 2015-2016 kalau nggak salah 2016 ya? Iya, udah lama banget loh. Kita malam loh, asal siarannya malam ya? Nah, itu dia. Nah, itu dari situ kan saya dengarkan beliau, bagaimana beliau ketika siaran gitu loh. Itu syahdu sekali gitu loh. Bagaimana ketika beliau membuat situasi yang semula sepi gitu loh kan, karena situasinya sangat hening di satu studio dan saya mendengarkan beliau aja dari situ. Nah, dari situlah saya dapat inspirasi yang sangat luar biasa sekali Kak. Dapat inspirasi dari beliau sehingga ketika beliau siaran radio itu saya seperti mendengarkan seorang profesionalnya gitu ya. Apalagi ditambah beliau selain seorang penyiar radio, beliau juga penulis buku gitu loh kan. Iya, terlalu berlebihan ya. Tapi tentunya kita pernah siaran bareng ya Mitra JC dan tahun 2016 ya. 2016. Kita waktu itu kalau nggak salah programnya itu Inspirasi Malam ya. Dan alhamdulillah setelah berapa sekarang 4 tahun ya. 4 ya, tahun kita kemudian jarang ketemu ya. Dan alhamdulillah beliau sudah luar biasa ya jadi YouTuber di YouTube pastinya. Nah, tentunya ini adalah sangat menarik Mitra JC untuk sama-sama kita bincangkan. Tapi tentunya Adit mungkin juga pasti Mitra JC ingin tahu nih siapa Adit dan juga latar belakang, sibuk apa aja nih hari ini. Mungkin juga ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu nih ke Mitra JC yang saat ini sedang menyaksikan kita. Silakan Adit. Oke. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Saya orang baru di sini dan bertemu dengan orang yang bukan luar biasa lagi, tapi sangat-sangat luar biasa sekali di samping saya ini. Yang dari dulu saya berpikir kapan ya saya bisa satu frame dengan beliau gitu ya. Biasanya beliau sangat-sangat sibuk dengan keadaan yang memang di luar pandemi ini kadang banyak sekali undangan-undangan untuk hadir di dalam satu kajian-kajian ilmu gitu loh. Dan saya sering banget berada di bawahnya gitu loh untuk nulis nyatet. Bawah apa? Masya Allah. Ada di bawah ketika beliau ada di atas bangku dan menyampaikan ilmunya gitu loh. Dan itu saya sering banget mencatat banyak hal yang beliau sampaikan, bahkan sampai bukunya aja saya baca gitu loh Kak. Ada beberapa buku kan. Dan saat ini saya alhamdulillah aktif sebagai mahasiswa yang masih ya dikatakan kupu-kupu lah Kak. Kuliah pulang ya.
Masih kuliah bulan semester berapa sih? Saat ini semester 7 Kak. Oh bentar lagi. Semester 7 dan doakan aja semoga bisa selesai dan lancar ya di 2 semester terakhir ini gitu loh. Amin. Dan juga selain di kampus, kegiatan juga ada beberapa kegiatan eksternal kampus, yakni kegiatan organisasi, komunitas, dan juga garap beberapa media gitu loh. Karena kan awal dari content creator kita kan berawal dari ketika aktif di komunitas, organisasi, lalu kemudian bisa terjun sebagai content creator gitu loh. Supaya dengan bisa terjun di YouTube itu juga sesuatu yang berawal dari komunitas dulu gitu loh. Awalnya ketika diajak sama salah satu teman di manajemennya, lalu kemudian terima aja gitu loh, ingin explore lagi dong. Ya pastilah pengalaman anak muda, ingin lebih banyak lagi pasti gitu kan. Nah berawal dari sana ketika diajak oleh teman untuk jadi orang content creator yang bermula bukan jadi siapa-siapa gitu kan. Kemudian ayolah kita jalankan aja gitu loh, selagi itu masih bisa menjadi sebuah karya, selagi itu bisa bersifat positif dan bisa menginspirasi banyak orang gitu loh kan. Nah selain itu juga saya aktif di beberapa komunitas dan organisasi yang memang membawa saya sampai dengan untuk bisa aktif di media juga gitu loh kan. Karena dari organisasi dan komunitas ini saya juga berkecimpung dalam bidang medianya juga gitu loh. Bahkan ada beberapa komunitas yang minta saya untuk jadi media, cuman keadaannya kan karena banyak komunitas yang memang kurang fleksibel ya dalam mengikat anggotanya. Nah dari situlah beberapa komunitas itu untuk saya jadikan media pun terlihat dari ketika banyaknya komunitas-komunitas atau organisasi yang ya notabene backgroundnya keislaman gitu loh. Karena kan banyak sekarang ini yang mohon maaf secara gambar kerjanya cukup baik gitu loh, cuman untuk memvisualisasikan ke halayak ini kurang gitu loh. Makanya saya mencoba untuk menyampaikan kepada teman-teman kalau untuk mengembangkan sebuah komunitas atau organisasi, maka kalian perlu seorang content creator gitu loh kan. Yang nggak perlu high class lah, cukup yang medium aja yang sedikit paham mengenai media, bagaimana mengenai editing video gitu loh, yang disebut sebagai editor, lalu kemudian dia paham bagaimana alur media dan lain sebagainya. Itu penting banget di sana, karena kalau dari sana kita bisa dapat algoritma baru mengenai media itu sendiri, dan pun juga begitu dengan editingnya gitu loh. Maka dari situ semua belajar dan belajar, bahkan beberapa lembaga pun juga meminta saya untuk jadi media mereka gitu loh Kak. Dan alhamdulillah dari situ juga untuk mengembangkan bakatnya lebih kuat lagi di sana gitu loh. Masya Allah ya, panjang sekali ya Masya Allah. Jadi tentunya Mitra JC, Mitra udah kenalan sama Adit ya. Jadi tentunya saat ini semester 7 kita doakan semoga cepat selesai. Amin ya Allah. Ngambil apa sih? Ambil pendidikan agama. Masya Allah ya. Iya. Dari konten kreator kita juga bisa mendidik ya? Yep, banget. Pasti. Banget. Iya. Karena kan biasa kalau konten kreator tuh paling ngambilnya apa ya? Ya komunikasi atau mungkin media gitu. Nah kan justru biasa. malah teman-teman itu sering kritik, Dit, kok kuliahnya pendidikan agama modelnya jurnalistik sih. Nah justru dari situ lah gitu loh. Mungkin kalau udah selesai dari kuliah pendidikan agama ini mau terjun di bidang broadcast juga gitu loh Kak, kemungkinan. Masya Allah gitu iyalah. loh. Supaya nambah ya. Iya, karena kan perlu nge-explore lagi gitu loh, ngebantu teman-teman yang memang secara media kurang dan lain sebagainya, bisa support lah kan minimal, atau berkontribusi dalam bidang hal-hal yang bersifat positif gitu loh Kak. Masya Allah. Jadi ya dimanapun kita kuliah ya, jurusan apapun ngambilnya, tapi kalau misalkan kita punya ketertarikan di yang mungkin nggak sesuai dengan jurusan kita ya nggak jadi masalah ya. Betul. Karena memang ya justru terkadang orang-orang yang di luar jurusan dari apa yang dia geluti itu justru bisa lebih ini ya, lebih booming, lebih yang entah kenapa ya seperti itu kayaknya. Jadi nggak sesuai jurusan tapi lebih bagus gitu kan. Iya. Lebih menarik, linear iya. gitu ya. Contoh kalau misalkan di dunia tulisan tuh Terelie ya, dia tuh jurusan ekonomi. Oh jurusan ekonomi? Terelie? Iya, bukan anak sastra dia, tapi ya dia lihat bisa produktif gitu kan. Produktif dalam bidang penulisan gitu ya. Dan ya dia bukan anak tulisan kan, dia Iya, anak betul. ekonomi. Tapi memang yang paling penting adalah kesungguhan sih ya. Betul. Betul nggak? Dari Kak Bui sendiri sebagai penulis biasanya Sungguhan, lalu juga ya pokoknya niat lah, tekad. niat, tekad yang kuat ya untuk lebih Nah, seperti Dit kan antum sekarang konten creator nih, Baik. YouTuber gitu kan, kembali ke topik ya. Saya malah justru ditanya sama Iya, guru saya sendiri nih. Kita sama-sama belajar ya. Nah, menurut Adit nih, gimana sih tentang perkembangan konten kreator pada hari ini? Maksudnya konten-kontennya.
Menurut Adit sekarang lebih banyak ke positif atau banyak ke negatif sih? Melihat situasi yang memang saat ini Kak gitu loh. Bagaimana ketika peralihan atau transisi di masa seseorang itu nggak produktif dalam bermedia di tahun 2019 lalu. Kemudian di tahun 2020 yang berkenaan dengan qadarullah gitu kan. Adanya pandemi Covid ini sehingga banyak orang yang memang di rumah aja. Nah, disitulah titik puncak banyaknya konten creator baru atau pendatang baru gitu ya. Oh iya. Banyaknya pendatang baru gitu ya. Akhirnya karena iseng-iseng gitu loh, karena iseng-iseng dari sana mencoba untuk sekedar ngevlog aja atau hanya sekedar bikin tutorial aja gitu loh, atau hanya sekedar iseng-iseng aja bikin sesuatu karya dari video itu sendiri. Nah, itu juga bisa disebut sebagai content creator Kak sebenarnya, walaupun nggak secara serius di sana gitu loh. Hanya karena content creator itu kan berada di depan layar Kak, bukan di belakang layar. Content creator tuh berada Di depan layar. bukan di belakang. Bukan karena ngedit Kak. Depan layar laptop Oh iya, maksudnya. sangat depan layar ini kayak gitu ya. Iya. Oke, Konten oke. creator itu maksudnya depan layar laptop. Di samping itu juga selain itu konten banyakan saat ini di masa pandemi saya melihat banyak sekali ragam gitu loh. Konten-konten yang memang bersifat positif dan negatif. Lebih banyak saat ini ke arah negatif kayaknya Kak. Negatif gitu ya? ya. Oh. Lebih banyak negatif, apalagi banyak trend center anak-anak muda sekarang kan ngambilnya trend center yang negatif gitu loh Oh. Kak. Kalau Iya, dulu benar, misalkan benar. ketika kita kecil gitu lah, kita banyak main game ya kan, orang tua kita pasti sedikit nyinyir gitu loh Kak, kalau bahasa anak sekarang nyinyir gitu. Nyinyir dengan kalimat orang tuanya menyampaikan, kamu ini main game terus ya, sekolahnya berantakan nilainya, nanti gede mau jadi apa gitu loh ya kan. Nah, kalau di masa saat ini semua stigma itu udah dihancurkan gitu loh. Bagaimana ketika ditanya, kamu ini main game terus mau jadi apa? Saya mau jadi Raja Arab gitu. Seorang content creator gaming gitu ya. Iya benar. Content creator gaming yang di YouTube gitu kan. Tapi kurang bagusnya adalah orang ini mungkin ngemasnya agak sedikit negatif dengan kalimat-kalimat kasar yang disampaikan gitu. Iya. Nggak, tapi anehnya banyak yang suka. Nah, Bingung itu juga. dia. Nah, dari situlah kenapa content creator baik yang suka mereka membuat entertain gitu Kak. Bagaimana membuat video yang biasa aja menjadi hiburan gitu loh untuk orang-orang, karena ya zaman sekarang kan maaf secara culture Indonesia saat ini sedang mengalami masa lelahnya gitu loh, kelelahan lah gitu. Makanya banyak orang butuh hiburan, butuh sesuatu yang lebih fresh. Makanya zaman sekarang apapun bisa viral gitu loh Kak. Konten yang nggak bermutu bisa viral. Maaf misalnya aja kayak Odading gitu ya kan, dengan kalimat-kalimat yang kasar itu bisa viral. Iya ya Allah, bingung juga. Itu bisa viral gitu loh, dengan hanya sekedar iseng kayak gitu aja, publish di sosial media, lalu kemudian boom, tiba-tiba banyak yang suka dan banyak yang repost gitu loh. Dari Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man ya. seperti Anda menjadi hero men. Itu cuma sekedar gitu doang kan, dan akhirnya banyak yang repost dan banyak yang bahkan dibuat instrumen talk gitu kan, ucapan kayak modelnya itu yang pertama di Indonesia adalah Eka Gustiwana gitu loh dalam Word Genius. Nah itu kan orang pertama di Indonesia yang ngebuat orang sekedar ngucap tapi bisa editing menjadi sebuah kemasan konten lagu gitu loh Kak. Itu yang kayak gitu. Nah itu bisa viral dengan hal seperti itu juga. Dan kenapa saya bilang banyakkan negatif, karena untuk mengarah kepada edukasi itu cukup kurang diminati baik orang Kak. Gimana? Sebagai content creator itu pintar kenapa menjurus kepada hal negatif, karena sesuatu yang positif itu kurang diminati banyak orang gitu loh Kak. Karena Indonesia ini lagi zaman dimana sedang kelelahan gitu ya. Orang butuh sesuatu yang bisa menghibur dirinya gitu. Karena informasi yang didapat adalah tentang COVID lagi, informasi COVID lagi kan, dan lain sebagainya, selalu mengupdate tentang hal itu dan lain sebagainya gitu loh, tentang informasi-informasi yang bersifat berkenaan dengan masalah. Sedikit sesuatu yang bersifat menghibur gitu loh. Makanya Indonesia ini butuh sesuatu yang menghibur gitu loh Kak. Makanya ada sesuatu yang menghibur sedikit bisa viral. Gitu loh. Makanya kebanyakan negatif ke sana. Karena educated itu konten yang sangat sulit sekali dikembangkan gitu loh. Sesuatu yang sangat sulit dikembangkan, sesuatu yang sangat sulit di-upgrade, dikemasnya, sehingga banyak diterima oleh orang-orang di luar sana gitu loh pada umumnya. Karena ngemas sesuatu produk yang baik itu orang udah nggak heran gitu loh Kak. Ini mah oh ya sekedar konten educated doang gitu loh. Habis itu di Nggak ada hiburannya gitu nggak ya? ada sama sekali. Ini mah saya juga bisa belajar gitu dan sebagainya. Stigmanya ke sana gitu loh kalau untuk konten-konten positif. Makanya untuk teman-teman yang masih bergerak dalam bidang positif, buat kemasan itu bisa lebih menarik lagi gitu loh. Bukan hanya sekedar menyampaikan setelah itu diupload gitu loh kan. Itu nggak menarik sama sekali sih Kak menurut saya. Bener ya, pokoknya harus ada inovasi ya. Banget.
harus terus upgrade gitu loh, harus terus di-upgrade, harus diinovasi, dan harus sesuatu yang lebih segar lagi kontennya. Misal kalau educated yang sekarang kan trade centernya adalah Deddy Corbuzier misalnya, banyak orang setelah Deddy Corbuzier buat podcast dan viral terus akhirnya banyak orang yang buat konten podcast gitu kan, gitu modelnya. Padahal kan podcast itu udah lama diadopsi di radio gitu loh kan. Iya, udah lama, tapi mungkin Gitu loh. Bang Deddy tuh baru memunculkan ya. Iya. Jadi dia jadi orang pertama kali di YouTube gitu. Itu dia orang yang pertama yang memang selain kontennya segar dan pengetahuannya juga segar gitu loh ya kak. Di samping narasumbernya juga menarik gitu loh. Bukan hanya sekedar orang yang sekedar bercuap-cuap, nggak ada value-nya gitu ya. Akhirnya kontennya berantakan lah gitu loh. Bahkan sampai saya sempat dapat informasi bahwa Deddy Corbuzier ini pun juga sebelum buat podcast dia buat riset dulu selama kurang lebih 1 tahun gitu loh kak. Sama beberapa content creator yang memang udah bergelut dalam bidangnya gitu loh. Sehingga ketika buat riset dan lain sebagainya, akhirnya bisa booming itu prosesnya panjang juga kata dia. Prosesnya kalau untuk podcast sebentar. itu. Karena butuh masukan gitu kan, butuh sesuatu yang lebih segar lagi yang berawal dari ketika dia masuk ke dalam konten podcast pertama di Indonesia kalau nggak salah Raditya Dika. Gitu loh, dari Raditya Dika. Podcast tuh Raditya Dika yang boomingin. Yeah. Tapi kenapa tuh Deddy Corbuzier bisa booming dibandingkan Raditya Dika? Kita bisa ngechat dia. Oh gitu ya. Kita bisa nelfon dia kayaknya. Kalau masalah booming atau sebagainya itu pertama kalau di luar dari frame ya, di luar dari frame karena saya juga nggak terlalu dekat dengan beliau dan kenal aja belum gitu loh. Beliau kalau ditanya nama saya pun juga nggak kenal gitu kak. Siapa Adit? Gitu. Aduh Adit cuman remahan rempeyek gitu ya. Kalau bisa dilihat dari luar frame dari saya sendiri, perhatikan bahwa yang paling pertama selain dia juga terisi sebagai seorang MC-nya gitu atau pembawa podcastnya sendiri gitu loh. Dia harus paham bagaimana pola orang yang sedang dibicarakannya, bagaimana orang ini masuk ke dalam circle-nya dia gitu loh, dan bahkan orang-orang yang di luar dari circle-nya itu bisa nyaman dengan posisinya dia di sana dengan Deddy Corbuzier yang bisa dikatakan cukup cerdas gitu loh kak. Bahkan orang-orang yang kurang pandai ya di sana bisa menarik. Kenapa? Karena Deddy Corbuzier ini melihat dulu pola orangnya dulu gitu loh. Karakter orangnya seperti apa, lalu kemudian apa yang dibahas, lalu konten-konten yang saat ini dinaikkan apa gitu loh. Itu kan menarik cukup. Bagaimana ketika saat ini kita membahas tentang content creator, karena banyak sekali hal yang harus disampaikan tentang content creator gitu loh. Bagaimana mengedukasi kawan-kawan ini menjadi seorang content creator yang ya walaupun teman-teman belum paham mengenai bagaimana editing video yang baik, tapi teman-teman coba beritikat untuk belajar gitu loh. Karena kan sekarang belajar gampang banget gitu loh. YouTube ada ya kan, Instagram banyak gitu kan, edukasi bahkan sampai dengan TikTok gitu kan. Itu bisa jadi bidang edukasi loh. Iya benar-benar. Itu bisa jadi bidang edukasi gitu loh ke sana. Itu makanya menariknya teman-teman yang terus bergelut dalam bidang content creator hal yang positif. Teman-teman tetap survive di dalamnya walaupun nggak diperhatiin gitu loh kak. Kalau untuk yang positif ya? Iya, itu bagusnya banget. Jangan berhenti sih kan menurut saya mah. Walaupun saya juga karakter orang yang memang agak sedikit perfeksionis kak, agak sedikit perfeksionis. Makanya buat konten itu nggak sekedar biasa aja. Kalau sekedar biasa aja tuh kayak ada yang kurang gitu loh. Ini mah nggak pantas dalam produksinya gitu loh. Udahlah nanti aja. Bahkan teman-teman itu selalu kalau misalkan lagi shoot gitu buat video. Dit kok nggak upload kayaknya nggak sesuai deh. Itu nggak masuk ke dalam kriteria saya. Akhirnya nanti aja lah. Masuk kan tadi juga sempat sharing sama Kak Bobby gitu loh kan. Masa saya sebagai muridnya gitu kan, beliau mengatakan kok Adit bisa begini. Oh justru belajar dari beliau. Berarti jadi memang intinya adalah kalau misalkan kita ingin membuat konten yang booming itu kita harus menemukan sesuatu yang menarik ya. Betul dan juga banget. melakukan riset pastinya. Karena apalagi kan banyak orang juga nih yang setelah melihat contoh lah tadi kita ngomongin Deddy Corbuzier ya. Ya pasti ada orang-orang yang pengen, gue pengen bikin podcast nih kayak Bang Denny kan. Dan itu juga banyak kan yang pengen jadi seperti Deddy kan istilahnya. Banyak sekali. Dengan meniru segala macem. Tapi memang akhirnya apa ya tetap aja mereka nggak bisa sebagus, maksudnya nggak bisa mengalahkan ya pamor lah istilahnya. Karena memang harus ada inovasi yang dikembangkan supaya memang lebih banyak yang melihat gitu. Lebih menarik lagi gitu loh. Karena konten kalau misalkan tadi biasa aja sekedar
shoot video, setelah itu sekedar ngelihat oh ini bagus nih, setelah itu nggak diedit ya kan, atau nggak ada sentuhan lain, setelah itu ya upload. Itu orang nggak menarik gitu loh. Bagaimana ketika memperhatikan satu angle aja, content creator itu harus paham Kak. Makanya kenapa ada content creator, ada youtuber, ada selebgram juga dengan konten-konten yang cukup menarik gitu loh. Itu juga perbedaan Kak sebenarnya. Oh, itu ada content perbedaan. creator itu orang yang mungkin bisa dijelasin loh, content creator, youtuber, selebgram. Iya. Nah, content creator ini itu kadang ada kita belum paham karena biasanya content creator itu youtuber Kak. Padahal content creator itu mereka yang mensupport dua orang ini gitu loh, mensupport orang-orang yang youtuber dan juga selebgram. Ketika bagaimana selebgram dan youtuber itu dapat konten yang menarik, mereka nggak tahu kalau mereka itu punya tim di belakang yang memang cukup kompeten di bidangnya sebagai content creator gitu loh. Karena banyak orang youtuber mereka menganggap bahwa mereka itu content creator, ketika ditanya bisa ngedit nggak bisa. Itu belum bisa dikatakan content creator, mereka hanya pelaku gitu loh Kak, sebagai youtuber yang memang berkecimpung dalam bidang hal itu gitu loh Kak. Modelnya kayak artis lah Kak, artis gitu. Oh jadi gini, youtuber itu sudah content creator sudah pasti youtuber tuh belum tentu content creator. Tergantung kalau youtuber itu content creator itu bisa nyemplung ke youtuber atau enggak gitu loh. Kemauannya aja gitu Kak. Tapi banyak sih content creator yang memang berujung mereka pun juga latar belakang youtuber juga gitu loh Kak. Nah kalau selebgram? Kalau selebgram umumnya ya ini agak menarik karena yang di samping saya selebgram soalnya. Bukan ya. Aduh, saya menjelaskan orang yang lebih paham gitu ya. Gimana kalau selebgram? Kalau selebgram biasanya juga ada dua konten kan. Ada konten yang memang bersifat educated, disampaikan melalui non video gitu kan, yang bisa melalui desain grafisnya, lalu sekedar ngedit kalimat-kalimat buster aja gitu loh Kak. Gitu kan, dari dia ataupun dari orang lain gitu yang disampaikan. Lalu kemudian lewat video, nah yang kebanyakan kan paling sulit kan di bidang videonya gitu kan. Konten menariknya itu kadang kita perhatikan bahwa selebgram itu kok bagus-bagus. Emang kadang ada selebgram yang memang pandai dalam bidang editing juga, tapi nggak terlalu baik gitu loh dalam hal kontennya atau isinya gitu loh Kak. Makanya sekedar bagusnya itu dari mana? Dari visualisasinya. Visualisasinya. Oke, kalau untuk antum yang memang punya spek kentang, sabar ya. Spek kentang. HP-nya kan, oh, HP-nya gitu loh. HP-nya memang belum support dan belum bagus, kan rata-rata selebgram bagus visualisasinya itu karena HP-nya gitu loh. HP-nya yang rata-rata iPhone dan lain sebagainya gitu loh, yang memang itu support. Bisa bikin bagus ya? Itu yang bikin bagus Kak, karena kan jauh sekali lah pikselnya antara HP yang biasa aja sama HP yang lebih limited gitu loh Kak. Gitu ya? Kayak menariknya di sana Kak, kita bisa enak melihat itu berasal dari visualisasinya yang diindahkan gitu. Nah kalau misalkan menurut Adit nih sebagai konten creator sekarang tuh orang-orang lebih suka konten video atau konten gambar sih? Gambar gebrak, gambar atau gambar doang? Iya. Coba. Kalau di masa seperti ini, apalagi ya udah lama sih sebenarnya. Nah, kan bagi tunggu. Anak muda sekarang kan, itu kan ada nih milenial. Saya juga lagi coba cari tahu sih. Tapi kan memang mungkin ke video ya pasti. Nah, cuma saya pengen dengar nih pendapat Adit. Sekarang tuh anak-anak sekarang lebih suka visual video atau udah lu baca aja gitu. Gambar yang ada bacaannya. Iya. Gimana Adit? Kenapa anak-anak zaman sekarang itu kadang lebih kelihatan lebih dewasa, lebih cepat gitu ya anak-anak zaman sekarang? Karena mereka sudah lebih dulu menonton televisi gitu loh Kak. Maka dari sana mereka ke framing menarik ya, video-video seperti ini, film-film seperti ini walaupun nggak mengedukasi, kayak film azab gitu ya. Gitu. Walaupun ada seperti itu, tapi mereka menarik melihatnya. Dari situlah mereka beralih di masa yang memang sangat rebaknya virus YouTuber gitu Kak. Sangat merebak kayak gitu. Maka dari situ ketika mereka memperhatikan konten yang ada di dalam televisi, kemudian mereka menonton YouTube, maka itu peralihan sebenarnya, transisi aja. Transisi dari TV ke YouTube. Iya. Maka kita bisa melihat tuh, kalau misalkan bisa diperhatikan kembali risetnya, orang Indonesia itu adalah orang yang memang memiliki literasi yang sangat rendah gitu loh Kak. Itu yang sangat ngeri sebagai seorang penulis sebagai Kak. Aduh, menyampaikan informasi negatif kepada seorang penulis ini. Lanjut. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa teman-teman semuanya masih banyak orang Indo yang memang ya walaupun secara secara umum atau generalnya pemuda Indonesia lebih suka ke arah audiovisual gitu loh Kak. Audiovisual ya apa? Video Kak. Makanya kenapa banyak ditinggalkan televisi
artis pindah ke YouTube gitu kan. Karena emang TV ditinggalin. Karena itu tadi, karena euforia untuk masuk ke YouTube itu menarik gitu loh Kak. Mereka punya tim sendiri gitu loh. Jadi peralihan aja sebenarnya. Iya, makanya dari situ kenapa banyak yang suka dengan video, karena itu tadi Kak. Karena masih banyak orang yang mereka itu punya konten-konten mereka ketimbang hanya tulisan aja, ketimbang hanya sekedar mendengarkan. Kalau mendengarkan mungkin mereka mendengarkan Spotify gitu ya, dan mendengarkan Spotify aja gitu loh. Maka dari sana pun juga ada kategori orang yang sekedar audionya saja gitu loh Kak. Mereka memperhatikan Spotify, mereka masih memperhatikan radio, masih mendengarkan maksudnya, masih mendengarkan radio, masih menyimak sesuatu yang bersifat pendengar aja gitu loh. Gitu. Walaupun itu semua dikalahkan oleh YouTube, tapi kita nggak bisa ngalihkan. Masih banyak orang yang masih suka dengan baca, masih suka orang mendengarkan radio, masih banyak orang yang suka mendengarkan Spotify gitu loh Kak. Makanya banyak kan sekarang Spotify itu bersifat premium atau berbayar gitu, karena pendengarnya cukup banyak gitu loh. Tapi emang nggak bisa dipungkiri ya, memang masyarakat Indonesia tuh literasinya masih kurang. Bener ya, Kak, bener. Kurang. Dan ya itu tadi apalagi YouTube di mana-mana gitu kan, jadi lebih suka ngelihat gambar ya, Iya. gambar gerak ya kan? Gambar bergerak di mana ya udah di situ kita lihat orang, lalu lihat bagaimana dia cara berkomunikasi dan memang ya anak-anak sekarang lebih cepat dewasa karena memang tontonannya udah ngeliat banget Kak, lihat orang dewasa itu. Di tetangga saya tuh ada anak kecil SD. Gimana? Karena dia kan suka game ya. Kalau waktu kita kan waktu anak-anak SD kita masih cukup banget ya, paling kita mainnya apa ya, main-main kelereng gitu kan. Bahasnya itu masalah ya udah masalah pokoknya jajan lah ya. Tapi kalau sekarang tuh tetangga saya kemarin saya dengar anaknya tuh ya dia udah ngomongin masalah game sih, tapi itu gaya bahasanya persis seperti gaya bahasa yang YouTuber itu sampaikan. Jadi memang gaya bahasanya tuh dewasa gitu. Luar biasa sekali. Oke, makanya ini apa namanya cukup kuat gitu loh Kak. Karakter mereka tuh cukup kuat di circle-nya anak-anak muda zaman sekarang, apalagi yang masih ABG ya kayak yang notabene mereka dari umur transisi puber gitu kan sampai dengan ketika dewasa umur 20-an gitu loh Kak. Itu kuat banget sih karakter YouTuber dalam membimbing mereka gitu kan. Makanya tontonan-tontonan itu akan mempengaruhi orang lain Kak nantinya. Kuat sekali. Kuat sekali, arusnya itu kuat sekali gitu loh. Kuat sekali, apalagi yang tadi Kakak bilang kan banyak historis adik-adik kita yang memang lebih cepat dewasa yang memang karena tontonannya gitu loh. Itu juga termasuk dari apa ya, sindiran keras lah Kak untuk para content creator yang masih bersifat negatif gitu loh Kak. Tetap kalau misalkan pun kalian memang nggak punya konten dan akhirnya berujung pada kontroversi, ya itu pun harus diperhatikan juga gitu loh. Jangan terlalu berlebih, jangan sampai nantinya kalau dalam Islam kan jadi malah jauh sejari ya kan, ya kan Kak, gitu loh. Itu yang berbahaya gitu. Makanya di sana kan kita juga harus tahu niat kita apa, yang tadi Kakak bilang, dikuatkan niatnya karena apa gitu. Kalau sekedar niatnya hanya sekedar ingin jadi terkenal kan, itu mah mudah menurut saya Kak. Ya gampang kalau jadi terkenal. Tapi tergantung value-nya ada atau enggak gitu loh kan. Iya. Kalau misalkan kita lihat sekarang juga kalau anak muda itu ya lebih pengen cenderung terkenal ya dibandingkan manfaat gitu. Betul. Karena memang dia ngelihatnya yang yang unfaedah gitu kan. Betul. Dan sekarang juga ya kalau misalkan kita lihat YouTube ya persaingannya kan juga banyak ya. Dan banget. Ya justru ya harus kita akui itu konten negatif juga justru banyak, bahkan lebih banyak. Ya udah kita jadilah generasi yang gimana sih sekarang, ngerasa nggak sih kalau generasi sekarang tuh karena mungkin kebanyakan net konten yang mellow kali ya, kayak lemah banget. Kayak kelahiran tahun berapa? Kelahiran masih tahun 98-an. Tahun 9, kalau tahun 90 mungkin nggak terlalu ini ya. Nah ini yang tahun 2000 gitu kan. Ngerasa nggak merasa ada perbedaan gitu, kayaknya generasinya lemah banget sih gitu, istilahnya disindir nangis gitu kan. Kayak agar Kak lembek. Nah ini juga mungkin sebabnya adalah terlalu banyak ya konten-konten yang negatif yang dikonsumsi oleh mereka. Betul sekali. Oke, kalau menurut Kakak sendiri nih, kalau emang ngelihat keadaan seperti ini, hal apa sih yang kira-kira nih? Saya belajar gantian. Jadi sayang gantian. Menurut Kakak nih, untuk memfilter itu semua, kira-kira bukan anak muda, adik-adik kita yang masih kecil, apalagi Kakak kan udah punya anak juga kan saat ini. 1 atau 2 Kak? Alhamdulillah 2. 2 ya, alhamdulillah. Nah, bagaimana kira-kira? Kasih saya juga mau dapet ilmu dari Kak Bobi nih. Jadi saya narasumber hari ini betul. Dia dapat ilmu. Sebenarnya
Kalau misalkan kalau mau memfilter itu juga cukup sulit ya. Kalau untuk memfilter. Iya. Karena kan juga nggak ada regulasi dari pemerintah ya. Betul. Kalau harus kita akui ya, semua orang baik yang negatif sama positif ya kita tuh sebenarnya saling berantem gitu di atas gitu kan. Dosennya jadi ini negatif, positif, negatif. Itu kita saling beradu sebenarnya. Iya. Karena apa? Karena nggak ada regulasi dari pemerintah untuk stop nih yang negatif gitu kan, konten-konten yang memasifkan kebebasan gitu kan, memasifkan ke apa namanya tuh perbedaan-perbedaan yang contoh lah kayak LGBT itu kan sekarang udah Betul udah merebak ya Kak. Udah merebak sekarang aja ya apa namanya, kan saya juga lihat di ini ya suka-suka nulis, dan itu sekarang ada penulis yang mohon maaf ya, dia tuh laki-laki tapi Terus dia bilang dirinya transgender gitu. secara umum nyampein. Wow. Dan dia itu diikuti banyak orang, 600.000 orang, bayangin. Di sosial medianya. Di sosial media. Kan kita coba bayangin. Nah, anak-anak kita ini, generasi kita yang kebanyakan yang komen pakai jilbab. Betul, iya betul Kak, betul banget Kak, betul. Udah jadi, antusias dalam berjilbabnya kuat ya, cuma nah iya, karena itu tadi kan karena nggak ada regulasi. Betul. Ya kan sekarang ya kebebasan segala macem, tapi nggak difilter oleh pemerintah dalam hal ini ya, sehingga ya secara masyarakat atau individu kita juga merasa kesulitan. Betul. Bukan nggak bisa, tapi sulit. Agak sulit, serius. Ya kan? Benar-benar. Nah, maka untuk memfilterannya itu ya kita butuh dukungan pemerintah untuk membuat regulasi, dan sebagai masyarakat juga kita harus mengedukasi diri orang kita yang sendiri belum sadar, dan juga orang yang belum sadar untuk memberikan anak itu konten-konten yang positif aja dan ya dibatasi lah ya. Iya. Supaya memang nggak terlalu berpengaruh sih. Iya, berarti pengaruh pemerintah pun juga menjadi andil ya, menjadi karakter seorang content creator juga. Betul gitu banget. Nah, kalau menurut Nadit gimana? Kalau misalkan perkembangan konten pada hari ini kan tadi kita udah bahas dari segi positif atau negatifnya. Nah, kalau Nadit memandang sebagai content creator nih, sekarang itu kan banyak juga nih yang ya seperti di YouTube, sorry nanti kita tanyanya. Nah, di YouTube itu juga ada, saya lihat ini laki-laki yang gimana tuh? Yang tahu nggak sih laki-laki jadi perempuan dan itu subscribernya tuh 2 juta. Oh iya, itu kenal ya? Sekali. Parah itu kenal banget. Sekali. Tahu banget ya? Wis, parah itu. Dapat inspirasi dari situ aja. Itu masa orang seperti itu dikatakan inspirasi Kak? Enggak, tapi banyak loh ya kan? Banyak sih, banyak dari akhirnya peralihan ngelihat orang ini gitu loh, ngelihat orang ini. Emang kan masa orang seperti itu dijadikan trade center sih, emang nggak ada trade center yang lain tapi gitu banyak kan? Tapi kenapa disukai? Nah, dari Adit gimana cara memfilter supaya kita tuh nggak menyaksikan hal itu atau juga nggak turut meramaikan gitu. Iya. Karena pada faktanya yang meramaikan tuh kita sendiri gitu. Betul, kan? Kak, betul. Justru orang-orang kita sendiri ya. Gimana Adit untuk memfilter konten-konten kayak gitu? Aduh, menyeramkan pertanyaannya. Iya, karena heran deh, kenapa ya? Terkadang kita nggak berpikir secara jauh gitu loh, bahwa orang yang seperti ini yang memang bisa dikatakan toksik lah ya. Toksik ya. Astagfirullahaladzim, mohon maaf. Toxic, orang seperti kita yang sadar mungkin mengatakan kalau dia itu toksik gitu loh. Namun untuk orang-orang yang belum sadar mungkin masih bisa jadi inspirasi. Iya. Namun teman-teman semuanya, sekali lagi teman-teman, kalau misalkan pun teman-teman menjadikan orang ini yang memang mempunyai karakter yang seperti itu, masa iya sih ada orang yang udah sempurna gitu ya kan, wujudnya sempurna, dia ingin merubah dirinya menjadi orang yang nggak sempurna gitu kan. Menurut dia sih itu sempurna ketika dia melakukan operasi plastik dan sebagainya gitu ya. Kita nggak tahu ya, kita nggak terlalu berlebihan ke sana. Tapi masa iya sih cuman dia doang, kan masih banyak orang-orang lain yang mempunyai konten yang lebih baik, yang memang memiliki inspirasi yang lebih baik gitu loh kan, bahkan punya karakter yang juga baik di luar dari ketika dia berada di luar satu frame ini sendiri gitu loh, di dalam konten-kontennya sendiri gitu loh, baik dalam apapun itu masih banyak gitu loh. Masa kita menjadikan dia sebagai satu orang ini adalah trade center. Makanya untuk memfilter itu kita harus balik dulu gitu loh, untuk balik dulu diri kita, bukan balik begini bukan. Maksudnya baik dulu diri kita dari dia, kita hentikan terlalu berlebihan dalam memviralkan orang ini ketika orang ini punya kontroversi. Karena orang seperti ini Kak, naik itu karena satu hal Kak, kontroversi.
Karena kalau nggak ada kontroversi orang ini nggak akan naik gitu. Nggak hidup ya? Nggak akan hidup. Sama karena kayak... nyari makan dari situ gitu. Astagfirullahaladzim, jahat sekali ya Allah. Iya benar-benar. Gitu loh, dia berawal hidup dari sana gitu loh, dari sesuatu yang bersifat kontroversi. Kalau nggak ada kontroversi nggak akan naik. Makanya kenapa, maaf sebelumnya, artis atau selebriti, mereka ketika nggak lagi menjual kompetensi dirinya gitu loh kan, karena kan seorang artis itu kan mereka yang paling pertama bagaimana kompetensinya menjadi seorang aktor kah, atau menjadi seorang bintang film kah, atau menjadi seorang penghibur. Maksudnya penghibur itu dalam acara-acara hiburan gitu lah ya kak, seperti itu. Ketika udah nggak tercapai kompetensinya untuk berkembang di bidang industri televisi atau hiburan entertain itu sendiri, maka yang paling dia lakukan untuk menaikkan ratingnya adalah membuat kontroversi kan? Membuat kontroversi. Sensasional. Sensasional itu sesuatu yang sangat segar di dunia ini gitu loh ya kak. Itu masalah itu sesuatu yang sangat mudah sekali viral. Makanya untuk membalikan hal itu atau memfilter hal itu, maka kita harus mencari sesuatu konten yang memang bisa menjadi proteknya, atau malah justru bukan melawan, justru kita berbalik gitu loh. Yang berawal kita trend center kita cari lagi trend center yang lain gitu loh, konten-konten yang lain. Karena itu tadi yang kita bahas tadi kak, seseorang itu, atau mungkin dalam Islam kita tahu ya bahwa teman itu pasti akan mempengaruhi diri kita gitu loh kak. Bagaimana orang itu pasti akan mempengaruhi diri kita lama kelamaan gitu loh. Mungkin kita menolak kalau misalkan kita nanti akan seperti dia, tapi kelama-kelamaan itu semua akan terjadi gitu kak. Termasuk ini juga dalam bidang industri juga gitu loh. Sebagai kita penikmat gitu loh, penikmat dalam bidang hiburan, content creator dan lain sebagainya, maka kita juga harus tahu nih tontonan kita yang seperti apa, karena itu akan pengaruh diri kita gitu loh. Makanya kenapa kawan-kawan saya mengatakan kalau Adin terlalu berlebihan menjadi content creator, karena mereka itu mengambil trend center yang biasa aja, sementara saya ngambil trend center yang memang lagi di atasnya gitu loh kan. Itu jahat ya, ya namanya juga manusia harus seperti ini kan. Untuk berkembang itu ya seperti itu, kita harus lebih tahu kita itu mau jadi apa, maka kita juga harus tahu tontonan kita apa, bacaan kita apa gitu kan, literasi kita apa, teman circle kita seperti apa, maka dari situ kita akan berkembang. Sebaliknya, kalau kita biasa aja temennya, terus tontonan kita biasa aja, bahkan mengandung sifat-sifat negatif, ataupun sesuatu literasi yang bahkan itu sekali nggak menghibur kita, misal kayak kartun gitu kan. Walaupun itu bisa jadi hiburan kita, itu kan hanya sesekali aja gitu kan. Ketika kita penat untuk berekspresi, ketika kita penat untuk berkarya, itu kan bisa-bisa aja. Namun untuk kita menaikkan branding diri kita sendiri dengan hal itu, gitu, teman kita, tontonan kita, bacaan kita gitu, kesana. Gitu kesananya gitu loh. Makanya ini penting harus disampaikan kepada teman-teman. Jangan sampai teman-teman terlalu terjebak di sana. Kalau saya sekarang untuk hiburan saya sering nonton anime gitu kan. Wibu ya. Sering nonton anime untuk sekedar menghibur aja gitu loh, mencari inspirasi baru ketika lelah, untuk berkonten gitu kan ke sana. Modelnya boleh-boleh aja, nggak ngelarang kok. Yang penting tahu batasannya gitu loh kan. Jangan terlalu berlebihan untuk ke sana. Untuk adik-adik kita kasih sesuatu yang lebih menarik daripada konten-konten yang dia tonton saat ini, misalkan K-pop gitu kan. Itu kan sesuatu yang negatif menurut kita saat ini. Iya, untuk kita yang udah sadar. Iya, apalagi kan itu juga bingung juga. Apalagi banyak juga yang ya K-pop itu laki-laki kayak perempuan gitu kan. Tapi banyak yang suka sekali. Gitu. Ketika saya ngomong begitu nanti nggak tahu nanti ada yang menghujat loh. Nah, justru itu banyak banget. Justru yang seperti itu jadi kendala kita, bagaimana menyampaikan kepada adik-adik kita yang memang belum paham gitu loh. Oh iya, bahkan saya pernah ketemu anak yang masih usia 7 atau 8 tahun, perempuan, dia nonton video K-pop itu sampai nangis, kecil loh. Serius ya? Saya pernah ketemu waktu itu dia dia tetangga. Oh, tetangga sangka ini. Jadi itu keponakannya tinggal di on air, dia mampir ke situ, dia lihat video sampai kayak orang mau nangis gitu. Waduh. Parah kan? Sampai segitunya itu, gitu ya. 7 atau 8 tahun perempuan. Masih kecil kan? Masih kecil, bayangin. Kecil loh, belum balik loh dalam kita mah. Belum balik loh. Sampai seperti ini. Dan bagaimana cara menjual, kita nggak bisa mengatakan, Dek, saya pernah gitu Kak. Pernah seperti itu mengatakan, Dek itu tuh nggak boleh, itu tuh bukan orang yang harusnya jadi idola kita dan sebagainya, itu nggak bisa Kak. Dan saya belajar lagi, coba explore orang seperti kakak gitu ya. Saya sering ngobrol, bincang-bincang, minta saran. Maka saya menyampaikannya itu sesuatu yang memang kita coba tahu dulu sedikit tentang hal itu gitu loh. Misal saya tanya, BTS sudah keluar lagu baru ya? Oh iya, kok tahu sih? Karena ketika dia excited itu kita masuk ke dalam diri dia. Oh iya loh, kita ngobrol sedikit gitu kan. Setelah itu ketika kita udah deket dengan karakter dia, masuk ke dalam diri dia, baru kita bisa tarik dia. Di situ Kak Cari, kita nggak bisa menarik orang lain itu untuk
maksa ngikutin kita gitu Kak. Kita yang harus ngikutin dia dulu sementara, tapi jangan terlalu jauh. Hanya sekedar tahu aja, setelah itu baru kita tarik lagi. Biar balik on the track lagi ke dalam karakter yang sebelumnya gitu loh, ke dalam fitrahnya gitu loh. Kayak itu lebih menarik Kak, daripada kita sekedar ngejudge gitu kan, intervensi, ini jelek dan lain sebagainya. Itu kan di lain sisi juga kita bikin sakit hati orang lain juga gitu loh. Kalau untuk masalah K-pop ya nggak masalah, kalau untuk suka ya, suka nggak masalah kan. Karena kan mubah. Tapi yang kalau misalkan yang parahnya itu yang berlebihan ya. Sampai mengidolakan lebih jauh gitu kan, wah sampai nangis. Sampai kan pernah lihat nggak video alter gitu. Iya, kacau video itu ketika perempuan yang berhijab ketemu sama artis K-pop dan dia tuh itu viral kan, itu viral kan. Itu udah lama ya. Itu udah lama banget. Tapi cuman itu kan itu gambaran nggak, itu gambaran. Itu dulu loh. Iya. Dulu itu sampai dengan sekarang gitu kita sekarang tahu. pasti lebih parah. Sekarang banyak akun-akun alter. Jadi nih tahu alter gak? Alter. Tahu lah. FBI belum lah. Enggak, belum jadi dalam. Alter bukan dalam arti game ya, ada Iya. kelompok game, tapi alter lebih ke mereka tuh punya kepribadian ganda. Kepribadian Kalau Adit main Twitter itu parah banget sumpah. Jadi mereka itu punya akun asli dan dia punya akun fake. Iya, akun fake yang itu dia jiwa liarnya di situ. Wah. Jadi dia membuat ini apa kayak alter kan dia punya dua sifat lah. Jadi di akun aslinya dia anak baik gitu kan. Tapi di akun fake-nya itu dia udah ngelakuin hal-hal yang buruk. Terlalu barbar gitu ya. Terlalu barbar lah bahkan ya. Berlebihan. Parah lah pokoknya. Sampai dengan ada yang menuhankan loh Kak. Nah, itu dia. Ya, bener kan kayak gitu. Itu sampai terlalu berlebihan sih Kak. Itu terlalu parah gitu. Itu yang nggak boleh sebenarnya ya. Harus kita lulusan. Dan memang intinya adalah harus membuat berlomba-lomba membuat konten yang lebih positif dan lebih menarik lagi. Nah, tadi kan kita ngomongin konten orang mulu nih. Iya. Nah, kita ngomongin konten Adit nih. Saya mulai ada nggak sih, Dit, kan Iya. ini tema kita adalah best content creator in your industry. Ini terlalu berat ini. Temanya terlalu berat serius. Best content creator. Wah, saya masih newbie apa tuh? Nggak apa-apa, nggak sama-sama belajar. Ada nggak sih tips-tips buat teman-teman atau kita nih buat konten itu yang baik itu seperti apa? Yang istilahnya konten itu berkesan gitu ya, nggak sekali ditonton tapi bisa berkali-kali ditonton. Itu bagaimana sih cara membuat konten seperti itu? Ada tips-tips memulai konten nih, tips-tipsnya seperti apa? Sehingga ya mereka yang mempunyai jiwa baik gitu kan, juga bisa membuat konten yang positif dan itu baik. Jadi bisa jadi apa ya istilahnya squad positif supaya konten positif tuh makin naik. Gimana? Iya, sekarang kan lagi berlomba-lomba banget untuk banyak manusia saat ini di Indonesia, anak-anak muda, apalagi Anda para pemuda, antum-antum semua ini, ya memang FYI for your information bahwa Indonesia ini nanti kemungkinan besar akan kedapatan bonus demografi Kak. Bonus demografi itu? Iya, bonus demografi dan itu kemungkinan nggak lama. Tahun berapa sih Bonus demografi itu tahun berapa ya risetnya tuh? Saya juga agak sedikit lupa. Cuman itu nggak terlalu jauh gitu loh kejangkanya itu. Itu akan kita alami dan itu siap nggak siap kita akan mengalami gitu loh sebagai anak muda. Makanya ketika anak muda ini udah terlalu banyak di Indonesia, maka kita harus jadi pembeda di antaranya. Jadi jangan sampai pemuda itu nanti kan banyak ceritanya. Terus nah, maka kita harus jadi yang pembeda dari mereka semua gitu loh. Apalagi sekarang kan memanfaatkan media terlalu mudah gitu loh. Untuk bisa mengupgrade diri kita lebih baik atau positif atau ke arah yang lebih negatif lagi gitu. Makanya untuk teman-teman yang memang ingin menambah skill dalam bidang content creator, teman-teman yang ingin serius dalam bidang YouTube ataupun teman-teman sekedar iseng bikin feedgram gitu kan, video di Instagram, teman-teman bisa pertama banyakin nonton. Nah, banyakin nonton tergantung dari teman-teman arahnya kemana dulu nih. Jadi banyakin nonton tuh, sebelum konten banyakin nonton. Banyakin nonton dulu, nonton apa nih? Ya kan, yang sesuai dengan kita. Jangan mau kita pengen jadi kayak Deddy Corbuzier, malah nontonnya Naruto gitu kan, itu beda. Beda. Itu beda gitu kan, beda. Kita mau seperti ini, tapi kita nontonnya B gitu kan, beda. Maka kita harus tahu dulu apa yang harus kita mau buat, karya apa yang mau kita bentuk, maka kita harus cari tahu dulu referensi-referensi lainnya gitu loh Kak. Modelnya sama kayak Kak Bobby yang banyak sebelum saya pernah nanya beliau, Kak, buku terbaru kapan rilisnya? Nanti lagi riset gitu loh. Nah, artinya kan dari situ banyak hal yang harus digali dulu untuk bisa mendapatkan satu konten. Bahkan Kak, untuk dapetin 1 menit itu bisa berhari-hari loh Kak. 1 menit? Tahu Jarna Bagwani nggak?
Enggak. Itu di Instagram selebgram bisa dikatakan, tapi lebih ke arah kayak fashion gitu, Kak, fashion. Nah, itu viral ketika dia dapat buat konten tentang make up dan juga dipadukan dengan instrumen World Genius yaitu Lati. Yang itu, Kak. Itu iya, mungkin kenal iya. ya. Tahu, gitu, Jarna Bagwani. Itu kan hanya sekedar make upan doang dan lain sebagainya. Tapi kenapa bisa menarik? Karena niatnya dan juga dia juga udah banyak risetnya gitu loh, Kak. Dan kenapa bisa bagus? Karena ada sentuhan-sentuhan yang dia lakukan sebelum dia buat konten itu, dan dia katanya, Kak, buat video 1 menit itu sampai 3 hari gitu loh. Itu cuma buat 1 menit, dan teman-teman harus perhatiin sesuatu itu nggak bisa instan. Bahkan saya pun juga bikin konten yang cuma 10 menit itu ngeditnya semalaman, Kak. Ngeditnya semalaman, bahkan sampai 2 hari. Kenapa teman-teman sering ngomel? Karena jadi editor itu nggak semudah apa yang kita lihat gitu loh. Kita bikin video yang 10 menit di YouTube itu prosesnya sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu bahkan gitu. Rendernya lama ya? Iya, selain ngerendernya, editingnya, terus juga revisian lagi gitu kan, harus mengganti isi kontennya gitu kan, dan lain sebagainya. Itu kan butuh banyak waktu gitu. Apalagi kalau misalkan lebih parah lagi, tag-nya berantakan gitu kan, perlu tag ulang, retake lagi. Itu kan perlu waktu juga gitu loh, Kak. Makanya kenapa teman-teman lihat sesuatu yang enaknya aja, ya emang kelihatannya enak itu mudah menurut kita, tapi nyata prosesnya itu panjang gitu loh. Makanya teman-teman banyakin nonton, banyakin belajar, banyakin discuss, Kak. Banyakin discuss untuk jadi content creator, karena nggak bisa sendirian. Karena saya juga sama, Kak, nggak bisa sendirian untuk jadi content creator. Belajar dulu sama temen, ya kan, tadi yang di awal diajak sama temen, kemudian ikut jadi pelaku dulu gitu loh kan, ngikutin dia. Yang ketika saya terinspirasi ngeliat Dodit buat video apa aja, ngevlog dan sebagainya, bikin gitu kan, nggak muta, nggak bau, jelek gitu kan, jangan diupload. Ketika udah gak apa-apa, gampang, ntar di editing, emang bagus editingnya. Ketika udah ngeliat hasilnya beberapa hari kemudian, ternyata bagus ya, gitu lah. Nah, dari situlah teman-teman, nyata walaupun awal kita nggak pede, tapi ketika kita punya ilmu, kita punya basic gitu kan, kita punya kemampuan yang memang bisa kita kembangkan, maka kita harus terus di-upgrade gitu loh. Belajarnya itu dari nonton, Kak. Belajarnya dari nonton dulu ya? Akhirnya implementasi gitu loh, praktek. Karena nggak bisa teori itu hanya sekedar kita nyuap-nyuap gitu kan, habis itu kita diem aja nggak mempraktekin. Maka ilmu itu yang paling penting adalah mempraktekannya. Setelah itu baru dikasih ke orang lain, sharing gitu loh, Kak. Kayak saya sama Kak Bobby sering sharing gitu loh kan, banyak hal. Nah, dari situ akhirnya bisa lah menjadi sebuah muatan konten yang lebih menarik lagi gitu loh, Kak, dari sana. Yang kedua nonton, yang pertama nonton. Nonton gitu kan. Yang kedua riset dulu gitu kan. Riset gitu loh, bagaimana lihat konten-konten yang lain gitu kan. Habis itu baru ATM, Kak. Amati, tiru, modifikasi gitu kan. Itu harus dipraktekkan yang seperti itu. Kita harus perhatiin dulu, setelah itu baru mungkin kita tiru dulu sementara, atau malah langsung kita modifikasi atau mau di-upgrade lagi gitu loh. Itu bisa juga gitu kan. Karena nggak bisa nomor 3 itu ada tanpa ada langkah nomor 2 gitu, Kak. Harus ada prosesnya gitu loh. Makanya kalau misalkan jelek-jelek sekarang nggak jadi masalah, jalanin aja dulu gitu loh, Kak. Modelnya seperti itu. Untuk jadi content creator nggak bisa sekedar ngomong terus show up, nggak bisa. Perlu proses, Kak. Perlu proses, perlu belajar, perlu discuss, perlu banyak sharing gitu loh sama kawan-kawan kita yang memang udah aktif dalam bidangnya gitu modelnya, Kak. Iya, jadi intinya adalah sering-sering memperhatikan ya. Sering-sering memperhatikan teman-teman mau jadi konten atau mau jadi content creator seperti apa ya. Ya, semuanya diawali dengan memperhatikan, ya, mengamati ya kan, lalu juga ketika sudah mengamati kita jadi memahami. Ketika sudah memahami, kita olah lagi tuh apa sih yang disampaikan, apa yang dia buat gitu, kita modifikasi sehingga itu menjadi konten yang segar. Karena memang di dunia ini nggak ada yang benar-benar baru ya. Betul. Di dunia ini nggak ada yang benar-benar. Cuma di-upgrade doang. Yang ada cuma disentuh ya dengan kepiawaian kita, hobi kita, sehingga itu bisa menjadi konten yang segar. Ya. Nah, itu tips bagi teman-teman yang ingin memulai menerjunkan diri di dalam dunia konten kreator atau dunia YouTuber. Nah, kan sekarang lagi pandemi nih. Yep. Bisa nggak sih konten kreator tuh jadi jalan untuk mencari nafkah hidup? Coba gimana nih? Kan jadi gerah deh. Iya, soalnya kan banyak nih orang-orang yang jadi YouTuber tuh istilahnya ya ini yang sudah di atas ya, itu kan luar biasa pendapatannya. Iya. Dan bisa nggak sih orang-orang yang misalnya pandemi ini beralih ke jadi content creator dan mendapatkan istilahnya itu rezeki ya dari sana? Bisa nggak sih, dan bisa membuat mereka hidup nggak? Berat.
berat. Gimana? Iya. Kalau untuk kita bisa awal dari belajar dan akhirnya pengen upgrade punya kualitas diri yang lebih baik dan bisa nge-play gitu ya. Iya. Ke sesuatu yang bisa dimonetize itu kan sesuatu yang memang cukup berat gitu ke prosesnya. Apalagi tadi di awal juga Kak Bobby mengatakan, persaingan di YouTuber itu di dunia entertain itu luas banget gitu loh. Dan lawan kita juga orang-orang yang sudah berada di atas gitu loh. Kita nggak bisa hanya sekedar dengan sesuatu yang biasa. Kita juga harus melawan dengan sesuatu yang lebih luar biasa dari mereka gitu loh. Makanya untuk orang yang hidup dalam dunia creator itu kadang ngelihatnya enak ya Kak. Ngelihatnya enak gitu loh, di endorse Kalau di luar, gitu kan. di luar konten kreator kan. Iya. Enak lah pasti, ya kan? Di endorse gitu kan, banyak barang nyampe ke rumah gitu kan, akhirnya itu di review doang, setelah itu baru dapat uang juga lagi gitu kan. Itu termasuk bagian dari kelihatan menarik gitu loh sebagai content creator. Ternyata untuk hidup di dalamnya itu agak sulit ya. Ternyata untuk serius ya Kak, untuk serius di dalam itu agak sulit. Termasuk diantaranya YouTube juga Kak, walaupun di dalam YouTube kan ada monetize gitu kan, yang nantinya ketika udah selesai dimonetize gitu kan, berujung pada cuan-cuan klub gitu kan, sebulan kemudian itu dapat yang lumayan besar dan atau tergantung bagaimana kontennya menarik atau enggak, atau viral atau enggak gitu loh dari viewsnya. Sulit Kak untuk bisa hidup menjadi content creator Kak, sulit di dalam YouTube ataupun sosial media itu. Bukannya hasilnya lumayan? Hasil lumayan, cuman nggak pasti. Karena kita kan juga tadi harus memperhatikan kontennya, bagaimana menariknya orang lain dalam memperhatikan konten kita gitu loh. Apalagi yang paling parah ini ketika kita sedikit aja melakukan sesuatu yang kontroversi, hancur karir kita kan. Kalau kita udah hancur karirnya, otomatis channel kita dan lain sebagainya hancur juga gitu kan. Jadi dulu mungkin mudah untuk mencari ya di YouTube ya istilahnya, tapi kalau sekarang karena persaingan dan ya banyak orang-orang yang mencari hiburan, ya tadi edukasi yang dia mau bikin konten edukasi dan ingin mendapatkan cuan di situ mungkin sulit ya, karena banget. Karena ya itu mereka orang-orang sukanya yang apalagi kalau udah kontennya nggak menarik Kak tadi, karena banyak yang lebih menarik akhirnya beralih lah gitu loh Kak, beralih ke konten yang lebih menarik lagi di sebelahnya gitu loh kan. Karena YouTube dan sosial media kan juga termasuk bagian dari kalau untuk lebih banyak monetize-nya maka akan lebih banyak views-nya gitu loh. Kalau itu ingin lebih banyak pendapatannya, tapi kalau kontennya nggak menarik gitu kan, kalau kontennya biasa aja bahkan ditonton oleh sedikit, maka akan semakin sedikit juga pendapatannya. Makanya dibilang saya katakan nggak pasti gitu loh kan, nggak pasti di sana, bahkan sampai dengan harus siap mengorbankan sesuatu yang kita bisa lakukan, misalnya beli kamera gitu kan, awal-awalnya modal dulu, lalu kemudian editing yang sampai malam begadang ngeditnya dan lain sebagainya, itu proses yang panjang dan itu nggak pasti Kak. Kecuali kalau untuk mereka yang dalam bidang content creator dan akhirnya mungkin bekerja untuk orang lain, misalnya jadi editornya gitu loh Kak, itu mungkin lebih pasti gitu Kak. Karena kan banyak kan content creator itu mereka nggak hanya content creator ya, maksudnya content creator itu mereka yang aktif dalam bidang editor dan lain sebagainya. Itu mereka nggak hanya bikin konten sendiri, tapi mereka buat konten orang lain atau ngegarap konten orang lain gitu loh Kak. Sana itu lebih pasti gitu loh Kak. Untuk kehidupan sendiri gitu loh. Iya, luar biasa. Jadi Mitra JC intinya adalah kalau misalkan kita ingin menjadi seorang content creator atau menjadi seorang YouTuber, ya tentu terlebih dahulu kita memperhatikan, terlebih dahulu kita melihat orang-orang yang sudah lebih dulu nyemplung di dalam dunia content creator, sehingga nanti kalau misalkan kita ingin menjadi bagian dari mereka, kita bisa membuat konten yang lebih baik ya, insya Allah lebih baik dan insya Allah lebih menarik, sehingga konten kita itu dapat dinikmati oleh orang-orang yang sangat banyak sekali. Nah, Dit, kita sudah berada di akhir sesi nih. Ada nggak sih pesan-pesan buat anak-anak muda, teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan kita, atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang juga sedang menyaksikan kita pada siang hari ini, tentang tema kita, jadwal yang terbaik di content creator? Silakan, Dit, pesan-pesannya. Pesan buat semuanya, dari semua kalangan, termasuk dari yang gen milenial sampai dengan kolonial gitu Kak. Gen yang di atasnya anak-anak muda, senior-senior kita ataupun orang tua kita. Yang paling penting jadi seorang content creator ataupun pernah bikin video gitu loh. Yang paling penting kita harus mengerti value-nya. Kita harus paham dulu nilai apa yang ada di dalamnya. Kita menyampaikan sesuatu gitu kan kadang
pengen dapat pesannya untuk orang lain, maka kita harus tahu dulu pesan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Jangan sampai kita hanya buat video, setelah itu upload, selesai gitu loh. Kalau ibu-ibu model zaman sekarang kan seringnya buat video itu yang modelnya nge-vlog atau review doang gitu kan, atau sekedar buat tutorial bikin masakan gitu loh Kak. Kalau untuk yang seperti itu adalah konten yang menarik gitu, modelnya menarik. Tapi kalau untuk terlalu berlebihan, hati-hati. Karena yang menurut kita bisa mengembangkan diri kita, bisa menaikkan diri kita, ternyata hal itu bisa membunuh kita sendiri gitu loh dalam diri kita. Ternyata apa? Karena media itu sesuatu yang menyeramkan, bukan sesuatu yang kelihatannya menyenangkan. Banyak orang yang karirnya lagi di atas, namun dalam satu angle itu ternyata ada satu masalah yang dihadapi dan diketahui orang banyak, kekira viral, dan akhirnya membuat orang itu jatuh gitu loh dalam karirnya. Itu cukup menyeramkan dalam dunia orang yang aktif dalam dunia media. Makanya untuk lebih diperhatikan kembali apa yang kita sampaikan kepada orang lain, karena yang melihat itu bukan cuma 1-2 orang tapi seluruh dunia Kak. Di Instagram, di YouTube, di Facebook ataupun di Twitter gitu yang berupa tulisan aja, itu juga dilihat sama seluruh dunia gitu loh. Itu bukan hanya di Indonesia atau spesifikasi Jakarta, tapi seluruh dunia memperhatikan gitu loh karir kita, dan itu juga termasuk ketika video itu terus atau konten kita itu terus berjalan. Selagi itu nggak dihapus, kita pun masih misal kita sudah di luar dari industri itu tapi konten itu masih ada, maka itu masih dinikmati orang banyak dan orang lain gitu loh sebagainya. Kayak harus diperhatikan kembali. Kalau emang Anda mau bergerak dalam bidang content creator, maka Anda harus paham apa pesan yang Anda akan sampaikan kepada khalayak semuanya. Luar biasa ya Mitra JC. Demikianlah pesan-pesan yang bisa kita sampaikan pada hari ini, dan tentu intinya adalah kalau misalnya boleh ditarik kesimpulan, jadi kalau kita mau jadi content creator, ya kita harus melihat diri kita mau jadi konten yang bagaimana nih ke depannya, mau membuat konten seperti apa. Kalau misalkan kita mau membuat konten yang positif, ya tentunya kita harus membuat konten yang positif, karena itu bisa menjadi amal jariah ya. Kalau misalkan kita membuat konten yang buruk atau ingin memancing keterkenalan mungkin ya, itu ya nggak bisa melihat sisi positifnya, pasti dia akan membuat kontroversi atau sensasional, karena memang cara tercepat buat terkenal dia bikin kontroversi, buat ketidakjujuran gitu ya. Pokoknya sedemikian rupa lah, bikin hal yang aneh-aneh. Betul. Nah, maka ini menjadi sebuah pesan bahwasanya itu bisa menjadi dosa jariah. Jadi memang ini kita dihadapkan pada pilihan Mitra JC, kita ingin menjadi konten kreator dalam kebaikan atau konten kreator dalam keburukan. Ya pastinya kita memilih konten kreator kebaikan. Baik Mitra JC, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah stay tune bersama kami di 107.7 FM, dan Adi terima kasih banyak udah hadir menemani kita pada kesempatan pagi hari ini. Masya Allah, luar biasa sharing yang sangat spektakuler sekali pada pagi hari ini ya. Dan tentunya Mitra JC, jangan lupa untuk senantiasa stay tune terus di 107.7 FM. Dan untuk Anda yang mungkin ketinggalan obrolan kami di pagi hari ini, Anda Mitra JC bisa langsung ke sosial media kami di Radio JC atau nanti di YouTube Radio Jakarta Islamic Center. Di sana bisa ditonton ulang siaran kami. Dan jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe ya. Siap. Siap. Pantas saya ngomong ya. Like, comment, dan subscribe. Untuk Mitra JC yang tidak ingin ketinggalan video-video menarik lainnya. Baik Mitra JC, akhirnya kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu ikum jima'in bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.